Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri 4 anggota. Saya menjadi ketua. Lalu saya mempunyai 3 anggota. Yang pertama yang bernama Yosi, Saka, dan Putri. Oke, di bagian proyek ini saya akan menjelaskan direktori data masjid. Nah, di bagian home screen ini terdapat navbar, header, berita tentang kami dan sejarah masjid. Lalu di bawahnya ada footer. Oke. Nah, di proyek ini saya membuat dan bersama kelompok kami di bagian ini membuat login ada dua, yaitu login user dan login admin. Nah, misal kita login sebagai user, dia akan mengarahkan ke user. Oke, di bagian ini, oke, bisa dijelaskan di bagian navbar oleh saudara Yosi. Oke, terima kasih. Di bagian ini saya membuat navbar dan bagian navbar terdapat 6 fitur yaitu home, data masjid, tentang kami, berita, dan register. Lalu di bagian header ini terdapat satu caption dan deskripsi, lalu ada gambar di bagian headernya. Oke, Oke, di bagian bawahnya yaitu ada berita. Bisa dijelaskan oleh saudara Saka. Baik, terima kasih, Ketua. Jadi di bagian berita ini terdapat ada tiga berita. Ya, berita yang pertama ada Masjid At-Thahir jadi destinasi wisata baru di favorit di Depok. Berita dua, Wali Kota Depok resmikan Masjid Al-Mukhlisin di Sawangan. Berita ketiga, polemik SDN Pocin. Satu, RK atau Ridwan Kamil Runda bantuan proyek Masjid Raya Depok. Jadi di bagian berita ini terdapat tiga foto, tiga, tiga judul, dan tiga deskripsi. Terima kasih. Oke, di bawahnya lanjut, di bagian ini ada tentang kami dan sejarah bisa dijelaskan oleh saudara Putri. Baik, terima kasih. Saya mengerjakan bagian tentang kami dan sejarah. Di bagian tentang kami terdapat satu foto Masjid Asurur dan deskripsi mengenai Masjid Asurur. Masjid Asurur tempat yang memancarkan kedamaian dan kebersamaan. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, edukasi, dan kesejahteraan masyarakat. Next, di bagian sejarah terdapat satu foto dan ada deskripsi tentang sejarah Masjid Asurur. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, di bawahnya ini ada di bagian footer. Di bagian footer ini ada 4 fitur yaitu produk, resource, company, dan company. Oke. Nah, lalu ada ini sosmed, yaitu ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Oke, kita bisa lanjut ke bagian admin. Oke, kita login sebagai admin. Kita login. Nah, ini dia bagian admin. Di bagian admin ini ada 3 fitur, yaitu masjid yang berisi form data masjid. Yang kedua, table daftar masjid. Lalu fitur yang kedua yaitu ada berita. Berita ini untuk menyimpan berita yang ada di user tadi. Oke, di bagian ada ini ada logout. Oke, di bagian masjid ini ada form data masjid. Kita bisa mengisi form masjid. Oke, misalkan masjid masjid apa ya? Ubah misalkan Beji, misalkan kelurahan, hmm, misalkan inilah kata deskripsi, misalkan bla bla bla, nama pengurus masjid, kakak, nomor telepon, oke, email, misalkan lanjut. Nah, ini alamat, ini aja, Depok. Oke, ketika kita udah mengisi form ini, maka kita diarahkan ke tabel daftar masjid, submit. Nah, kemudian datanya masuk akan ke tabel data masjid. Oke, mungkin untuk tampilan admin segitu. Kita balik ke logout. Oke,
Nah, kita kembali ke tampilan user. Di bagian fitur navbar ini ada data masjid. Bisa dijelaskan oleh Saudara Yosi Indra Kusuma. Ya, ini bagian data masjid ini akhir dengan pilih if kelas dan masing-masing di sini ada masjid Baitul Aman, masjid Darul Ilmi, masjid Pemutokin. Jadi saya menggunakan kelas service box. Jadi di setiap tampilan nama masjid ini, setiap seorang Anda mengarah ke bagian masjid, setiap ini backgroundnya akan berubah warna sesuai dengan yang ada garis di bawahnya ini. Jadi mungkin itu aja. Oke, cukup, Saudara Yosi. Oke, kita bisa lanjut ke bagian tentang kami. Di bagian tentang kami ini ada biodata anggota kami dalam proyek ini. Oke, mungkin ini aja lah. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8, Project Directory Data Masjid. Kurang lebih hanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.